memang ya tak akui lah. Dari penontonnya juga di bawah sama orang-orang yang di sana yang ada editingnya. Ya, cara-caranya ki saya itu nggak munafik. Saya itu nggak munafik sedulur-sedulur. Aku ki yo pengen terkenal. Cuman saya nggak mau diedit. Biarkan aku terkenal itu ben alam gitu. Ngoten niku lho. Kula mboten munafik lah. Wong ora pengen terkenal ora mungkin. Makanya ditakoni video-video YouTube saya itu penontonnya kurang begitu asik seperti yang konten-konten orang lain yang enak gitu lah. Itu ada editingnya kan. Ya enggak apa-apa lah, suka atau enggak ya saya itu enggak pernah maksa kan. Seneng monggo, orang seneng ya silakan. Nah, kebetulan saya ini berada di Purworejo. Purworejo ini perbatasan antara Bosoalus karo Boso Ngapak. Saya ditugaskan oleh Mas Yuli. Ini keluarnya suara tersebut terjadi di pinggang sebelah kanan nih. Keluhan tadi udah tak beri contoh, dia duduk itu lama tidak bisa. Satu pertama itu faktor mungkin karena perutnya kegedean, begitu duduk ada tekanan perutnya, jadi mengakibatkan gencatan otot di sininya. Nah, cara wong Jawa kuwi cetikan. Ya paling kalau di apa ya di medis kedokteran paling ya hanya diberi anti nyeri apa sejenis itu macam itu untuk meredakan otot saraf yang meregangnya apa kencang. Ya mudah-mudahan saya di sini itu membawa keberkahan. Saya berulang kali bicara di medsos, sembuh atau enggak itu bukan karena aku. Sembuh atau enggak itu karena izin Sing Kuwasa. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini itu kangge saged tetulung lah. Intine walaupun saya tidak punya harta banyak, tapi awakku sehat. Itu harta yang paling tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya kita semua ya butuh sadar diri, jangan sampai menuruti egonya diri. Jangan sering mandang nikmate wong liya, tapi mandang nikmatmu dhewe. Memang Gusti Allah niku nek masalah rezeki itu memang digawe beda-beda. Engko nek digawe padha kabeh, gampangane gendengmu bocor kuwi ora ana sing benake. Karena orangnya kaya-kaya semua kok. Kan ngoten logikane kan seperti itu. Makanya yang penting kudu iso nata diri lah, nata hati, pikiran barang. Masalah pangupon jiwa, rezeki niku pun diatur sing kuwasa, sing penting kuwi semangat atau kerja. Soal kaya atau ndak niku pun cara-carane garis. Makanya pepatah mengatakan boleh kamu bercita-cita sampai ke ujung langit, tapi kowe kudu sadar diri bahwa kita itu ada Sang Maha Kuasa. Ya, cara-carane karo mukadimah sithik ya Mas ya, kangge motivasi dumateng putrane. Kajenge dia bercita-cita, katanya tadi tak tanya jadi polisi, cocok aku karena foto tubuhnya juga bagus. Jadilah polisi yang baik Mas. Yang dicintai oleh warganya, yang dicintai oleh masyarakatnya. Ya memang saya bukan menjelek-jelekkan citra polisi mboten. Kadang-kadang hanya salah oknum, semua polisi disalahke. Ngoten niku nggih, yang terjadi di lapangan kan ngerti. Makanya saya tuh ngomong bolak-balik to. Nek kowe berurusan karo polisi, aja mbok salahke polisine, salahno oknume. Yang terus kan ngoten to, kan? Kan kadang kita bicara niku kan kadang-kadang wong saiki kan gacone nyeplos. Kan nek awake dhewe nyalahke polisine, berarti kan nyalahke instansine to. Lah ya ngoten to, Mas? Nggih. Nah, kelak panjenengan itu jadi kepolisian, jadilah kepolisian yang berwibawa. Siap. Ngoten niku. Jadi kita sukani pengertian lah kepada masyarakat, jangan sampai
citra kepolisian itu buruk di masyarakat hanya gara-gara ulahnya oknum. Makanya mungkin membutuhkan nyali keberanian yang tinggi nek jenengan terjun di ngoten niku. Ya seperti kula niki to, gitu kan? Saya kan untuk memberantas oknum-oknum niku to. Ngoten niku. Ya Mas yo, pokoknya ya kita itu sadar diri ngoten mawon Mas. Katanya slogannya kita dari rakyat kembali ke rakyat. Ya luar biasa di zaman sekarang niku banyak huru hara, fitnah sana sini, bahkan kita cari yang benar, yang jujur itu yang bagaimana kita tidak tahu. Sing apik ki sing kaya ngopo awake dhewe ra. Makane tak kei bocoran sithik nek kowe dudu urusanmu, kowe luwih becik meneng. Ya kan bukan urusan kita. Kenapa orang lain campur-campur? Perlu diingat Mas, saya bukan anti demonstrasi. Nek panjenengan suatu saat jenengan jadi mahasiswa, jangan demonstrasi di jalan raya. Karepe jenengan bener tapi salah. Satu, mengganggu akses jalan. Misalnya orang ada ambulan atau orang sakit yang mau lewat tertunda gara-gara orang demo, itu bisa mati orangnya. Kita bukan anti demonstrasi Mas, demonstrasilah dengan cara yang baik. Kan seolah-olah yang demonstrasi kan merasa dirinya itu paling benar toh Mas, yang lain salah, kan ngoten toh? Nggih. Seperti yang dilihat di TV-TV itu kan ngoten. Kita bukan benci mboten. Pemerintah itu juga welcome di demo, tapi demonstrasilah dengan cara yang baik. Bahkan Kanjeng Nabi Rasulullah iya ngajarke. Demonstrasilah dengan cara yang baik, maksud apa? Tabayuno. Paribasane kowe gak seneng karo Pak Lurah umpamane. Ya kowe nggawa perwakilan minimal 4 orang saja. Kalau lebih dari itu, nanti respon dari tetangga Pak Lurah kok dibutuh wong sakmono kae. Kan ngoten niku kan ndak baik. Cukup 4 orang yang pandai bicara perwakilan datang tabayuno ning gone Pak Lurah. Bukan moro ning kantore Mas. Kalau kita demo di kantor nanti image-nya di masyarakat itu juga yang menonton itu ya, yang melihat itu juga tidak baik. Lah ya bagus sama teman. Kajenge putrane jenengan jadi orang yang menjunjung harkat martabat wong tuwa. Nek cara wong Jawa kan mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Jadilah kebanggaan buat keluargamu. Nek cara wong Jawa baik nusa maupun bangsa. Paribasane kowe gak iso buat bangga negaramu, bangsamu, umpamane kamu dadi banggaan keluargamu. Ora iso dadi kebanggaan keluargane, saya dadi kebanggaan orang tuaku, Mas. Orang tua itu nek mandang anak itu, nek cara wong Jawa dhisik mandang uripe mapan wong tuwa seneng. Senenge luar biasa, Mas. Oh, anakku dadi wong. Ora wong-wongan. Ya kalau ini jangan sedikit toh. Ya kan bagus toh ini. Lah ngono toh. Aku juga gak ada kebencian di hati saya, cuma memberi arahan. Makanya kita itu jangan ikut-ikutan dulu Mas. Gerutak-gerutuk sana sini, tidak ada tujuan, tidak kenal begitu. Nanti kalau kita beri contoh seperti itu, misalkan kamu demo di jalan raya ngeten-ngeten ini, kelak kamu duduk di kursi pemerintahan, ya kelak kamu juga akan di demo juga. Ya kan Mas? Gantian kan. Nah kita memberi contoh edukasi kepada publik masyarakat dengan cara yang baik. Ayo kita beri contoh kepada masyarakat, jangan bikin pikirannya seolah-olah pemerintahnya jelek, kita yang benar, jangan. Menungso kuwi kanggonan salah karo lali. Ya wadine pemerintahanmu salah, yo elek kok dengan cara yang baik. Sekeras-keras batu nek ditatasi air terus, batu itu akan pecah juga. Zaman sekarang itu digondok, digembleng, nek cara bahasa politiknya digoreng katanya Pak
Ngabalin, tak sebutkan nama ya apa, saya tidak benci beliau. Katanya Pak Ngabalin ketika digoreng-goreng, digiring-giring narasinya, ngoten itu. Astagfirullahaladzim. Makanya walaupun kamu benar, tapi kalau caranya salah, ya podo wae. Saya bukan benci mas-mas mahasiswa niku mboten Mas, tolong berilah contoh kepada masyarakat sing apik. Nanti kelak kalau kamu duduk di bangku pemerintahan juga, suatu saat kamu punya salah juga akan didemo dengan cara yang baik juga. Ngoten niku tabayun. Cara-carane ngoten niku. Lah iki ngoten to ajarane Kanjeng Nabi kan tabayun. Kan kamu begitu, itu bukan adatnya orang Indonesia, tapi adatnya orang Barat. Nah, kenapa kok adat istiadatnya wong Barat ki mbok tiru? Wah, jane ngene iki mau live jane. Wah, cocok jane. Jane ya, tapi ya gak apa-apa nanti diunggahke ae ya. Mboten napa-napa. Intinya aku bicara di sini ndak membuat gaduh, ndak membikinkan kebencian kepada sapa wae. Makanya kula niku wonge simpel enak apa enake. Saya itu masih iki wah seneng banget wong mriki ketemu wonge nggur senengane komen yang layar HP. Ketemu orangnya. Tibae omongane ya padha wae ning layar HP karo asline. Lho, aku ki ning negrine wong. Ngoten lho. Ora kok mungkin orang-orang punya sugesti begini. Berimajinasi yalah wanine yang HP tok yang jopo durung karuan ngoten nggih. Wan orang berimajinasi seperti itu. Lo tak buktikan saya di sini. Iki ning negarane wong Yuan. Aku juga tahu jenenge desa Mawacara, negara Mawatata. Makanya setiap desa, kampung itu punya caranya masing-masing. Ngoten niku. Setiap negara juga punya caranya masing-masing. Contoh ngeten iki, Mas. Kalau kamu hidup di sini, golek pangan nang kene, ya manut peraturan negara kene. Aja negara kono padane kene. Nanti akan benturan itu. Ya enggak ya. Setiap negara itu hukumnya dewe-dewe. Misalkan negara kono kita pakai sepeda motor enggak pakai helm boleh misalnya. Kalau di sini kan enggak boleh. Ya kan ada loh. Ngoten iku kan enggak sama. Makanya kowe nek urip ning kene golek pangupa jiwa ning kene ya manut hukum yang ada di sini. Ngoten niku, Mas. Zaman sekarang itu digoreng-goreng. Seolah-olah yang bikin begitu tuh merasa benar. Saya itu tahu diri, saya menginjakkan kaki di sini kok. Dan nek kowe menginjakkan kaki di Amerika, ya manut hukum yang ada di Amerika. Kowe menginjakkan kaki di Arab Saudi, ya manut hukum yang ada di Arab Saudi. Lho hukume dhewe-dhewe mboten padha. Wong jenenge desa Mawacara, negara Mawatata itu kok. Ya Allah, makanya adat istiadatnya kita orang dulu itu tidak dipakai. Tapi nek kowe nganggo etikane wong dhisik. Wah. Seluruh negara orang mungkin wani karo Indonesia. Lho, tenan kok Mas? Dijajah 350 tahun lho. Lah liyane iki mung dijajah 2 tahun setahun lebar kok. Indonesia sampai bertahan selama itu. Makanya orang-orang yang luar negeri yang datang ke Indonesia kadang ada yang bersuami di sini, punya istri di Indonesia. Ngoten itu. Bahkan ada yang warga keturunan ngene. Tapi kan dia sudah punya KTA-nya. KTP. KTP wong Indonesia. Dia berarti kan kalau sudah ada KTP NKRI, berarti dia orang Indonesia. Walaupun postur tubuhnya boleh umpamane. Tapi kan punya KTP Indonesia, berarti dia orang Indonesia. Mengakui kan ngono lho. Iki lho ya Allah Mas, makanya anak-anak muda ini kan darah jiwanya kan masih membara Mas. Tidak kayak kita lah. Tidak kayak kita kan mikirnya wah, ngoten niku, mikirnya pangan lho. Nek kaya Mas-mas ini kan wah enaknya kan ngene, darahnya masih begini ya Mas ya. Labil. Masih labil. Bukan nyalakin jenengan Mas. Tapi mengontrol.
Makanya orang-orang tua itu jadi penasihat. Kalau di pewayangan itu Bathara Krisna. Ngoten niku. Cocok iki. Penasihat. Ngoten niku. Ya, kita budaya-budaya kita itu dijajah memang. Tolong mas-mas, mahasiswa itu memberi edukasi yang baik, memberi contoh gitu. Kalau perlu diposting biar tahu, kalau perlu di-share gitu. Sekarang keburukan saja diposting kok, kenapa kebaikan malah disembunyikan? Akhirnya yang muncul keburukan. Jadi kalau perlu video-video yang baik itu diunggah untuk mengimbangi video-video yang tidak bagus. Zaman sekarang itu loh mas, kita mau menghandle anak kita lepas dari HP apakah bisa? Bisa enggak? Susahnya minta ampun. Makanya bagi panjenengan-panjenengan sing bikin seperti itu, tolonglah. Generasi kita itu sudah hancur karena ulah-ulahnya oknum-oknum itu. Jangan sampai generasi kita itu tambah nemen. Makanya saya kemana-mana itu memberi contoh kan mas. Ngoten niku. Jadi kajenge yo misalnya gak iso ditiru wong sakmono kae, yo paling tidak ada 1-2 orang lah. Kelak suatu saat kalau saya diambil Sang Maha Kuasa, berarti ada orang yang meniru jejak saya. Mudah-mudahan panjenengan jadi polisi yang jos ngene mas. Amin. Ya toh, jangan bangga dengan seragammu mas. Hati-hati dengan seragammu itu. Seragam itu juga akan membunuhmu juga. Pokoknya kita lindungi, kita ayomi masyarakat yang lemah dengan baju yang jenengan pakai. Untuk melindungi mereka. Ayo ngono, Mas. Nggih. Kita klik